Sebagai contoh, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha, radhiyallahu anhu, suatu saat sakit anaknya, tapi karena ada pekerjaan di luar rumah yang mesti diselesaikan, walhasil Abu Talha pergi menyelesaikan pekerjaannya, dan anak yang sakit ini hanya ditemani oleh ibunya, dalam hal ini istrinya Abu Talha. Berangkatlah beliau menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, ternyata anaknya yang sakit itu meninggal dunia. Tapi karena waktu itu belum ada alat komunikasi, sehingga kabar kematian si anak tidak langsung diterima oleh Abu Talha. Singkat cerita, kembalilah Abu Talha ke rumahnya, pulang dari pekerjaannya. Begitu tiba di rumah, Abu Talha memberi salam. Salamnya pun dijawab oleh istrinya. Begitu masuk, Abu Talha langsung bertanya kepada istrinya, bagaimana kabarnya anak kita? Abu Talha bertanya, bagaimana kabarnya anak kita? Karena tadi pagi ketika dia pergi, anaknya lagi sakit. Jadi begitu dia kembali, dia bertanya, bagaimana kabarnya anak kita? Maka istrinya menjawab, huwa askanu mimma kana. Anak kita sudah jauh lebih tenang. Dan memang sudah tenang karena sudah meninggal dunia. Tapi istrinya tidak mengatakan anak kita sudah meninggal, karena khawatir jangan sampai kesedihan Abu Talha semakin besar karena sudah capek pulang kerja lalu akhirnya Abu Talha disiapkan makan malam oleh istrinya, dan dia tidak langsung pergi melihat anaknya karena berpikir anaknya sudah agak baikan karena sudah jauh lebih tenang. Walhasil selesai makan malam, istrinya Abu Talha bertanya, ada yang ingin saya tanyakan. Maka Abu Talha mengatakan, apa itu? Kata istrinya, ada orang mau pakai ember, tapi kebetulan tidak ada embernya. Walhasil dia pergi ke tetangganya pinjam ember. Akhirnya dipinjamkanlah ember oleh tetangganya. Ternyata selesai dia gunakan ember tetangganya 2 hari 3 hari, ternyata tetangganya yang punya ember datang mengambil embernya dengan tidak memberitahu orang yang pinjam ember. Saya ulangi, tetangganya yang punya ember datang mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember. Pertanyaan, bolehkah marah yang meminjam ember karena yang punya ember datang mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember? Pertanyaannya, bolehkah marah yang meminjam ember itu? Abu Talha menjawab, tidak boleh dia marah. Walhasil istrinya mengatakan, kenapa tidak boleh marah? Abu Talha mengatakan, dia tidak boleh marah karena yang mengambil ember yang punya ember, kemudian ember yang diambil embernya memang. Walhasil istrinya mengatakan, kalau begitu buktikan keimananmu kepada Allah, bersabarlah menghadapi ketentuannya. Tadi sore anakmu meninggal dunia, Allah hanya meminjamkan kita, dia sudah mengambil titipannya. Waktu itu tidak ada yang diucapkan oleh Abu Talha kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya inna lillahi,
Mohon maaf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kedengarannya singkat, tapi maknanya sangat dalam. Hanya saja terkadang ada orang keliru dalam menerjemahkan. Karena ada yang menerjemahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mohon maaf kalau begitu terjemahannya ada kekeliruan di dalamnya. Sebab kita dari Allah bahasa Arabnya bukan inna lillah, tapi kita dari Allah bahasa Arabnya inna minallah. Tapi kalimatnya mengatakan inna lillah lebih dalam maknanya. Mengapa? Karena huruf lam yang terdapat pada kalimat lillah itu adalah lamul milkiyah, lam yang menunjukkan kepemilikan. Karenanya inna lillah artinya kita adalah miliknya Allah. Saya ulangi, inna lillah kita adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai milik Allah, berarti kita siap diatur oleh Allah. Saya ulangi, kalau kita mengaku sebagai milik Allah, berarti kita siap diatur oleh Allah. Orang Bugis mengatakan, nareko mengaku ki napunangi fongala ta'ala, sadia ki nak kelori puangi. Kita siap diatur oleh Allah. Karenanya ketika Abu Talha tahu anaknya meninggal, istrinya langsung mengatakan, buktikan imanmu, karena Allah hanya menitipkan anak itu kepada kita. Karenanya tidak ada yang diucapkan selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah keimanan. Karenanya kunci pertama untuk selamat bila kita kembali kepada Allah adalah memperbaiki iman kepada Allah. Tadi malam kami sampaikan di Masjid Nurul Huda bahwasanya iman bukanlah pandangan, tapi iman adalah keyakinan di dalam hati akan kebenaran Allah. Itulah iman. Iman bukanlah sekedar pandangan, tapi iman adalah keyakinan. Artinya teori iman mengatakan kebenaran tidak mesti dilihat oleh mata. Yang benar tidak mesti dilihat oleh mata. Dan yang dilihat oleh mata tidak selamanya benar. Saya ulangi sekali lagi, yang benar tidak mesti dilihat oleh mata, dan yang dilihat oleh mata tidak selamanya benar. Saya kasih contoh. Kita mengambil air gelas, lalu mengambil pipet yang lurus, lalu pipet yang lurus ini dimasukkan ke dalam air gelas, lalu dilihat dari luar, mata melihatnya pipet itu bengkok. Tapi begitu ditarik keluar, ternyata pipetnya tetap lurus. Maka itu isyarat tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Sebaliknya, tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata. Contohnya, di masjid ini pasti ada listrik, tapi tidak satupun yang pernah melihat listrik. Yang kenapa kita mengakui ada listrik padahal tidak pernah dilihat? Jawabannya karena lampu menyala, kipas angin berputar, speaker berbunyi, semua dikarenakan adanya listrik, sekalipun listrik tidak dilihat oleh mata. Seperti itulah keimanan. Allah itu ada sekalipun Allah tidak pernah dilihat oleh mata. Karenanya konon ada sebuah cerita, ada anak SD diajar oleh gurunya, sementara gurunya tidak percaya ada Allah. Lalu gurunya bertanya, anak-anakku semua, siapa yang pernah melihat Allah?
Maka semua anak SD menjawab, tidak ada yang pernah melihat Allah. Waktu itu gurunya mengatakan, karena tidak ada yang pernah melihat Allah, maka itu merupakan isyarat tidak ada Allah. Sebab andai kata ada Allah, pasti ada yang melihatnya. Ternyata ada salah seorang anak SD tersinggung. Dia angkat tangannya, seraya mengatakan, Pak Guru, saya juga mau bertanya. Maka gurunya mengatakan, silakanlah bertanya. Dia pun berdiri di depan kelas sambil mengatakan, teman-teman semuanya, guru kita berpikir pakai apa? Guru kita berpikir pakai apa? Semua anak SD menjawab, guru kita berpikir menggunakan akalnya. Lalu dia bertanya, siapa yang pernah melihat akalnya Pak Guru? Semua menjawab, tidak ada yang pernah melihat akalnya Pak Guru. Maka seketika itu dia mengatakan, kalau begitu guru kita adalah guru yang tidak punya akal. Ini merupakan isyarat yang benar, tidak mesti dilihat oleh mata, dan yang dilihat oleh mata tidak selamanya benar. Inilah kunci pertama. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, selama iman kita perbaiki, baru dilanjutkan dengan kunci yang kedua, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah mengamalkan imannya, mereka istiqamah membuktikan imannya. Ketika iman dan istiqamah sudah menyatu, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya memberi kabar gembira. Pertanyaan, kapan malaikat itu turun memberi kabar gembira kepada orang beriman? Ternyata Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan malaikat akan turun memberi kabar gembira orang beriman di 3 waktu. Kapan itu? 1, ketika orang beriman sakaratul maut. Ketika orang beriman menghadapi proses sakaratul maut, disitulah malaikat turun kepadanya. Yang kedua, ketika orang beriman berada di dalam kubur, di saat itu pula lah malaikat akan turun kepadanya. Dan yang ketiga, wa indal ba'si, dan ketika orang beriman akan dibangkitkan dari kubur. Saya ulangi, inda sakratil maut, ketika sakaratul maut. Yang kedua, wa fil qabri, ketika berada di dalam kubur. Dan yang ketiga, wa indal ba'si, ketika akan dibangkitkan dari kubur. Malaikat akan turun kepadanya memberi kabar gembira dengan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian karena adanya surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Di sini muncul tanda tanya. Mengapa malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih? Mengapa dua yang dikatakan malaikat? Jangan takut, jangan sedih. Kata ulama, malaikat menyampaikan 2 hal. Jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang sakaratul maut akan menghadapi 2 kenyataan. 1, memasuki akhirat. Yang kedua, meninggalkan dunia. Saya ulangi, orang sakaratul maut akan menghadapi 2 kenyataan. 1, memasuki akhirat. Dan yang kedua, meninggalkan dunia. Karenanya malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Artinya, jangan takut memasuki akhirat.
dan jangan sedih meninggalkan dunia. Saya ulangi sekali lagi, alla takhafu, jangan takut memasuki akhirat, wala tahzanu, dan jangan sedih meninggalkan dunia. Tapi semestinya wa absyiru bil jannah, kalian semestinya bergembira dengan adanya surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Pertanyaan terakhir, malaikat apa yang datang kepada orang beriman? Karena Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya. Ternyata ulama menjawab, ketika orang beriman mengalami proses sakaratul maut, maka malaikat akan turun kepadanya. Tapi malaikat yang mendatangi orang beriman bukan hanya malakul maut. Sebab Allah mengatakan al-malaika, itu berarti banyak malaikat yang mendatangi orang beriman. Saya ulangi, karena Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, berarti banyak malaikat yang mendatangi orang beriman. Pertanyaan, mana dalilnya? Jawabannya al-malaika. Sebab bahasa Arabnya satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, banyak malaikat malaika. Saya ulangi, satu malaikat malakun. Itulah sebabnya malaikat Israel sebagai malaikat pencabut nyawa disebut malakul mauti. Malakul maut, tidak dikatakan malaikatul maut, tapi malakul maut. Kenapa disebut malakul maut? Karena pencabut nyawa cuma satu. Satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, banyak malaikat malaika. Seperti itulah bahasa Arab. Satu kitab kitabun, dua kitab kitabani, banyak kitab kutubun. Satu masjid masjidun, dua masjid masjidani, banyak masjid masajidu. Satu rumah baiton, dua rumah baitani, banyak rumah buyutun. Tapi tadi malam saya ceramah di Nurul Huda, sampaikan bahwa pernah saya mengajar di Mangkoso menghadapi santri baru. Saya ajar mereka bahasa Arab. Anak-anakku semua bahasa Arabnya satu rumah baiton, bahasa Arabnya dua rumah baitani. Lalu saya bertanya, siapa yang tahu bahasa Arabnya banyak rumah? Tiba-tiba ada anak santri angkat tangan. Saya ustaz, satu rumah baiton, dua rumah baitani. Kalau banyak rumah BTN. Saya ulangi, satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, banyak malaikat malaika. Sementara Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepadanya. Itu berarti banyak malaikat yang mendatangi orang beriman ketika sakaratul maut. Di samping malakul maut pencabut nyawa yang datang, juga menurut riwayat akan datang kepadanya beberapa malaikat rahmat yang tujuannya menghibur orang-orang beriman. Jadi malakul maut tujuannya mencabut nyawa, tapi malaikat rahmat datang menghibur orang beriman dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, sebab pastinya engkau akan selamat, akhiratmu akan selamat karena engkau sudah beriman. Jangan sedih tinggalkan dunia, karena anak cucumu insya Allah baik, karena engkau beriman sudah mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah tanda tanya mengatakan bagaimana caranya agar malaikat rahmat turun menghibur kita ketika kita sakaratul maut. Jawabannya, perbaiki iman. Yang kedua, istiqamah dalam mengamalkan iman. Tetapi kita sulit istiqamah tanpa pertolongan
dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu doa yang diajarkan ulama, agar kita bisa istiqamah dalam kebaikan. Sebab tidak sulit melakukan kebaikan, yang sulit adalah istiqamah. Tidak sulit melakukan kebaikan, yang sulit adalah istiqamah. Ada orang pergi ke masjid salat berjamaah, begitu keluar dari masjid hilang sendalnya. Tapi kalau sendal yang hilang di masjid bukan persoalan besar. Yang jadi persoalan besar kalau kita hilang bersama sendal. Artinya tidak ada istiqamah. Karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berdoa dengan doa yang singkat agar diberi keistiqamahan oleh Allah. Doanya mengatakan, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Saya ulangi, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Artinya, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, farzuqnil istiqamah, rezikikanlah kepadaku keistiqamahan. Sekali lagi saya ulangi, sebab sekalipun doanya singkat, kalau antena sudah bermasalah kadang sulit dihafal. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, rezikikanlah kepadaku keistiqamahan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk senantiasa memperbaiki keimanan, dan yang tak kalah penting membuktikan keimanan dengan penuh keistiqamahan. Kiranya kita bisa selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Alhamdulillah 4 hari tinggal di Serui. Mulai hari Kamis sore tiba di Serui, dan tibalah hari ini, pagi ini kami akan kembali ke Mangkoso, Sulawesi Selatan. Masjid pertama yang saya tempati ceramah adalah Masjid Agung Darussalam ini. Ketika awalnya ceramah subuh, kalau tidak salah, ya, di emperan di luar, ya, yang ditambah dengan onde-ondenya. Ya. Karenanya terima kasih banyak atas penyambutan kita semua, dan kami juga tak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya bila sekiranya selama kami ada di tempat ini ada kata atau sikap kami yang tidak berkenan. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak kalah penting kami memohon doa kita semua, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kita semua, terkhusus kepada kami, untuk bisa selamat kembali ke Mangkoso. Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga dapat mengisi acara nanti malam di Mangkoso. Karena insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti malam jadwal saya pengajian di Mangkoso. Kemudian besok ada acara maulid di salah satu masjid di Kabupaten Baru, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.